Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riang Riawan, siswa Pekmen dari kelas Analytics dan Data Science batch 14. Video ini saya buat untuk memenuhi final project Intro to Data Visualization, yang saya beri judul dengan analisis penjualan album terbaik dari tahun 1990 sampai tahun 2021. Adapun latar belakang kenapa saya memilih dataset ini, karena seperti yang kita tahu, perkembangan dunia digital membuat perubahan yang sangat signifikan dalam bidang musik. Maraknya platform musik digital membuat para penikmat musik tidak lagi bergantung pada album fisik dan lebih selektif dalam menikmati musik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan album musik. Apakah digitalisasi mempengaruhi jumlah penjualan album atau apakah tren genre musik mengalami perubahan dalam 31 tahun terakhir? Nah, dalam eksplorasi data kali ini, saya mencoba untuk mencari tahu fakta tersebut dengan melampirkan hasil analisis dari data penjualan album terbaik dari tahun 1990 sampai tahun 2021. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan mengenai dataset yang saya pilih. Dataset yang saya pilih ialah dataset Best Selling Album by Duration yang berisi 321 judul album pada tahun 1990 sampai tahun 2021. Dataset ini berisi diantaranya yang pertama itu ada year yang berisi tahun pembuatan album, kemudian ada ranking yang berisi peringkat album, yang ketiga itu ada artis yaitu nama penyanyi, yang keempat itu ada judul album, yang kelima itu ada worldwide sales yaitu penjualan album di seluruh dunia, kemudian ada CDs yang berisi jumlah CD album, kemudian ada track yang berisi jumlah track dalam album tersebut. Selanjutnya ada album length yang berisi durasi album, dan yang terakhir adalah genre. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objektif dalam eksplorasi data kali ini. Objektif yang saya buat itu ada 9 dengan pertanyaan yang pertama yaitu genre apa yang memiliki proporsi paling banyak. Yang kedua, genre apa yang paling disukai berdasarkan jumlah penjualan album. Kemudian, apa judul album terfavorit dari genre yang paling disukai pendengar? Yang keempat, apakah album terfavorit dari genre yang paling disukai pendengar juga menduduki peringkat teratas dari semua genre album? Yang kelima, siapa artis yang paling banyak menghasilkan album dari genre yang paling disukai pendengar? Yang keenam, apakah tren genre musik mengalami perubahan dalam 31 tahun terakhir? Yang ketujuh, bagaimana tren penjualan album selama tahun 1990 sampai tahun 2021? Ini ada kesalahan sedikit. Yang kedelapan, bagaimana distribusi rata-rata penjualan album? Yang kesembilan, apakah ranking album mempengaruhi penjualan? Selanjutnya, ini merupakan hasil visualisasi datanya. Yang pertama itu adalah genre apa yang memiliki proporsi paling banyak. Seperti yang kita lihat, sepanjang kurun waktu 31 tahun terakhir, album dengan genre pop yang ditandai dengan warna merah ini menjadi genre dengan proporsi terbesar dengan jumlah 42,5%. Nah, genre pop ini unggul dari genre rock yang jumlahnya 26,88%. Kemudian hip hop yang jumlahnya 13,13%, country yang jumlahnya 6,88%, R&B yang jumlahnya 6,56%, world yang jumlahnya 1,88%, klasikal 1,25%, dan blues, EDM, serta jazz yang masing-masing memiliki porsi hanya 0,31%. Visualisasi yang kedua adalah untuk menjawab pertanyaan genre apa yang paling disukai berdasarkan jumlah penjualan album. Nah, sejalan dengan proporsi yang besar, genre pop ternyata juga menjadi genre yang paling disukai oleh pendengar musik di seluruh dunia. Genre pop menempati urutan teratas dengan jumlah penjualan 1.418.145.537 kopi album. Kemudian dilanjutkan dengan
Objektif yang ketiga, apa judul album terfavorit dari genre yang paling disukai pendengar? Jika diperinci, The Bodyguard, soundtrack dari Whitney Houston, menjadi album dengan genre pop yang paling disukai pendengar. Penjualan album ini di pasaran secara global mencapai 45 juta kopi album, unggul dari Millennium yang hanya 40 juta, dan Gold Greatest Hits, serta Falling Into You yang hanya 32 juta. Kemudian apakah album terfavorit dari genre yang paling disukai pendengar, yaitu dari genre pop, juga menduduki peringkat teratas dari semua genre album. Dan ternyata dari secara keseluruhan genre, album The Bodyguard soundtrack tetap menduduki peringkat teratas. Begitu juga dengan keempat album pop lainnya, semuanya tuh masuk ke dalam jajaran 10 album yang paling disukai dari semua genre. Seperti di sini album Millennium menduduki peringkat ketiga dari semua genre. Terus Gold Greatest Hits ada di urutan ke-8 dan Falling Into You yang berada di urutan ke-9. Lalu, siapakah artis yang paling banyak menghasilkan album dari genre yang paling disukai pendengar? Untuk artis yang paling banyak menghasilkan album bergenre pop, urutan pertama diduduki oleh Mariah Carey dengan total 7 album. Kemudian BTS menempati urutan kedua dengan total 6 album, serta urutan ketiga sampai ke-6 ditempati oleh Taylor Swift, Rihanna, One Direction, serta Justin Bieber yang masing-masing menghasilkan 5 album. Dan bagaimana perubahan tren genre musik selama 31 tahun terakhir? Dalam 31 tahun terakhir, ternyata perubahan digital tidak terlalu mempengaruhi minat orang untuk mendengarkan lagu dengan genre pop. Seperti yang kita lihat dalam line chart ini yang ditandai dengan warna merah, meski mengalami penurunan, pasar genre pop cenderung stabil dibandingkan genre-genre lainnya. Lalu bagaimana sih tren penjualan album selama tahun 1990 sampai tahun 2021? Dalam 31 tahun terakhir, tren penjualan album terus mengalami penurunan. Seperti yang bisa kita lihat nih ya, di tren lain ini turun terus. Dan masa kejayaan penjualan album terjadi pada tahun 1991 dengan total penjualan sebesar 202.280.000 kopi. Nah, jumlah tersebut terus mengalami penurunan tertajam dengan penurunan tertajam terjadi pada tahun 2001. Adapun pada tahun 2021 penjualan album mencapai titik terendah dengan penjualan 31.937.365 kopi. Lalu bagaimana sih distribusi rata-rata penjualan album? Dan ini berikut visualisasinya. Dengan rata-rata penjualan album berada di angka 10.705.73 kopi album. Lalu apakah ranking album mempengaruhi penjualan? Berdasarkan visualisasi di sini bisa kita lihat bahwa ranking sebuah album sangat mempengaruhi jumlah penjualan album. Semakin tinggi ranking album maka semakin besar jumlah penjualannya. Seperti yang kita lihat di sini, album-album yang menempati urutan ranking pertama menghasilkan penjualan yang sangat tinggi, yaitu mencapai angka 45 juta. Lalu selanjutnya ini merupakan dashboard yang telah saya buat. Saya buat 3 dashboard. Dengan dashboard pertama ini ada 4 visualisasi yang seperti Anda bisa lihat sendiri. Lalu yang kedua ini ada 2 visualisasi mengenai 10 album yang paling disukai dan tren genre musik. Yang ketiga ini ada 3 mengenai penjualan. Yang pertama ada tren penjualan, yang kedua ada distribusi rata-rata penjualan, yang ketiga hubungan antara ranking album dengan penjualan. Dan ini berikut adalah link dari Medium dan link dari dashboard yang telah saya buat. Ini merupakan link Medium yang telah saya publikasikan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.